Kadang-kadang banyak juga ayah-ayah yang bukannya nggak peka, tapi dia nggak tahu harus bantu apa. Dan Ibu, balik lagi bersama saya Saskia Aulia Prima, psikolog dan juga co-founder dari 3 Generasi. Nah, di video yang lalu kita udah bahas ya, pentingnya ayah tuh terlibat dalam pengasuhan si kecil. Nah, kali ini aku mau bahas tentang gimana sih caranya membantu ayah atau mendukung ayah supaya lebih mau terlibat dalam pengasuhan. Karena sebenarnya di curhatan banyak ibu-ibu juga ya, kenapa sih ayah tuh gak mau bantu gitu, atau kok kayaknya susah banget ayah menikmati pengasuhan. Nah, sebetulnya dari sisi ayah sendiri juga mungkin bingung ya, harus diapain ini bayi atau harus diapain ini anak, kok susah banget gitu bisa akrab gitu. Jadi banyak banget cara yang sebetulnya bisa kita lakukan untuk membantu atau mendukung ayah nih supaya lebih senang, lebih nyaman dalam melakukan pengasuhan bersama si kecil. Nah, tapi sebelumnya jangan lupa klik tombol subscribe dan juga loncengnya dulu biar kalau kita ada video baru para ayah dan ibu bisa langsung dikabarin. Sebelumnya kita bahas dulu nih secara umum perbedaan ketika ayah dan ibu mengasuh seperti apa. Ini secara umum ya, jadi bisa jadi para ayah dan ibu juga berbeda di rumah. Nah, kalau ayah-ayah itu emang biasanya lebih senang kegiatan yang menantang, lebih challenging, lebih seru gitu ya. Makanya nggak heran kalau ngelihat anak bayi itu dulu suka diangkat-angkat sampai ibunya tuh deg-degan gitu. Dan juga ayah biasanya lebih suka kegiatan yang structure dan juga lebih disiplin gitu. Jadi biasanya icon disiplinnya atau structure-nya tuh banyak di ayah, walaupun ibu juga bisa membantu. Nah, selain itu juga ayah seringkali menyemangati nih supaya anak mengambil challenge lebih banyak lagi gitu. Jadi memang senang sesuatu yang memacu adrenalin. Dan juga memang ayah sebagai pusat role model nih untuk laki-laki untuk anak perempuan, laki-laki seperti apa yang membuat dia nyaman. Untuk anak laki-laki juga kalau jadi laki-laki kira-kira apa ya yang sebetulnya bisa ditiru dari ayahnya gitu. Misalnya ya respect ke perempuan, atau cara bicaranya, atau kegiatan-kegiatan yang mungkin bisa dilakukan bersama-sama dengan ayah nih supaya jadi role model nih buat anaknya nanti ke depan, baik yang perempuan maupun laki-laki. Nah, kalau untuk ibu sendiri sebenarnya biasanya lebih nurturing dan juga lebih empatik dan lebih fleksibel ibu-ibu. Dan juga jangan lupa ibu-ibu itu sebagai role model anak untuk melihat juga sosok perempuan atau sosok ibu tuh sebenarnya yang nyaman, yang oke tuh seperti apa. Kita lihat dari ibunya. Jadi baik ayah maupun ibu itu punya beban dan tugas dan juga tantangan sendiri-sendiri nih untuk menjadi role model bagi anaknya dan juga perannya gitu. Jadi supaya lebih seimbang, tetap disiplin tapi tetap hangat, dan juga bukan berarti dua-duanya ini nggak bisa saling silang peran gitu ya. Jadi bisa aja ayah juga belajar flexibility, ibu belajar lebih disiplin, atau mungkin ada yang kebalik di beberapa rumah tangga. It's okay. Yang penting dua-duanya melengkapi, dan itu tadi ya jadi contoh bagi. Memang sebetulnya ada beberapa tantangan yang dihadapi ayah ketika ingin melakukan pengasuhan gitu ya. Jadi yang pertama sebenarnya biasanya karena sibuk. Jadi sibuk pekerjaan dan bingung gitu kapan meluangkan waktu untuk bisa ikut mengasuh anak, karena ya mungkin banyaknya pekerjaan dan target yang harus dilakukan. Terus yang kedua, ayah tuh biasanya punya rasa ketidakpercayaan diri karena suka yang dihadapi itu berbeda gitu. Jadi kalau misalnya di kantor kan biasanya ada KPI-nya ya, jelas gitu yang harus sampai targetnya tuh seperti apa. Nah, kalau anak-anak kan gak jelas targetnya, sehingga membuat ayah tuh bingung kalau misalnya mau melakukan treatment tertentu atau melakukan pengasuhan tertentu, ini tuh trial dan errornya seperti apa gitu, dan ini tuh caranya udah bener atau enggak. Jadi utamanya tuh dua hal itu. Nah, itu yang membuat ibu-ibu harus membantu ayah supaya lebih percaya diri nih dalam mengasuh. Caranya gimana sih? Jadi yang pertama tuh ada dukungan secara emosional gitu ya, bahwa kita percaya, kita beri kepercayaan ayah untuk menghabiskan waktu bersama anaknya gitu sendiri. Ya udah biarin aja kan dia bapaknya gitu. Jadi kasih waktu tanpa kita banyak kritik juga ke ayah gitu. Misalnya kadang-kadang ya kalau aku inget dulu waktu aku baru lahiran gitu, terus kalau ayahnya lagi ngegendong tuh kayaknya gendongnya kurang ke atas atau gendongnya tuh kurang ke bawah gitu. Jadi kayak suka membuat ayahnya yaudah deh lama-lama kamu aja gitu, yang ngasuh kamu aja, abis apa-apa aku salah gitu. Nah, terus kemudian juga pemberian pengetahuan tentang apa sih yang bisa dilakukan oleh ayah gitu, atau tentang perkembangan anaknya. Jadi kalau aku sendiri sama suamiku sering kirim-kiriman jurnal gitu ya, atau yang ngobrol aja ngasih tahu atau artikel gitu ya, bahwa kayaknya anaknya tuh bagusnya begini, dilibatin dalam setiap obrolan ketika mau milih sekolah, ketika mau ada pendisiplinan tertentu gitu, didiskusiin bareng. Jadi ayah tuh juga terlibat, ayah ngerasa bahwa oh ada pengetahuan yang dia dapat, sehingga membuat lebih percaya diri juga nih pada saat menjalankan pengasuhan. Kemudian yang terakhir juga kepuasan dalam hubungan pernikahan. Ketika puas dengan hubungan pernikahannya akan lebih mudah juga untuk membantu
mengasuh si kecil gitu sehari-harinya, karena udah nyaman juga kan hubungan sama istrinya. Jadi lebih enak untuk nantinya dimintai bantuan dan juga terlibat dalam pengasuhan anak. Nah, tapi ada beberapa cara-cara teknis nih yang lebih detail untuk ibu bisa lakukan untuk komunikasi gimana cara ayahnya supaya mau nih untuk terlibat dalam pengasuhan. Nah, yang pertama emang kita ngomong dengan jelas sih kebutuhannya apa. Misalnya, tolongin dong gantiin aku nungguin anak gitu, atau gantiin popoknya anak gitu. Kadang-kadang tuh sebagai ibu-ibu aku juga merasakan ya, aku pinginnya ayahnya tuh sadar sendiri gitu, peka sendiri kalau kita butuh dibantu apa. Sementara kadang-kadang banyak juga ayah-ayah yang bukannya nggak peka, tapi dia nggak tahu harus bantu apa. Dan kalau ngelihat mukanya istrinya atau mukanya ibu tuh kayaknya cemberut mulu, kayak jadi takut juga gitu loh mau membantu gitu kan. Terus yang kedua, kita berikan apresiasi gitu ketika ayah mau membantu. Caranya gimana? Jadi misalnya dia udah main nih 5 menit sama anaknya gitu ya, terus kita lagi lewat gitu, kita bilang, ya ampun makasih banget ya anaknya udah diajak main, aku jadi bisa me time sedikit gitu. Jadi nanti biasanya kan akan timbul rasa bahwa dia dihargai gitu. Atau misalnya aku suka bilang, kayaknya anaknya seneng banget loh main sama kamu, kayaknya main sama kamu tuh fun banget ya. Jadi meningkatkan kepercayaan diri dia, oh dia udah ada di jalan yang benar nih, sehingga ayah lebih semangat lagi nemenin anaknya. Terus memang yang ketiga adalah kasih waktu, benar-benar kasih waktu ayah tuh sama anak sendiri gitu. Dan gak usah kita awasin, kita tinggal pergi aja kalau bisa. Lakukan kegiatan lain yang kita bisa lakukan, mau me time, mau masak dan lain sebagainya, supaya ayah bisa fokus sama anaknya dan kita nggak usah pusingin tuh mereka tuh melakukan apa. Kemudian juga kita bisa terus kasih update informasi tentang perkembangan anak. Jadi ngasih tahu mungkin jam gadgetnya harusnya berapa lama, kalau nonton gadget tuh baiknya gimana, atau kalau main tuh bisa main apa aja gitu. Jadi ayah punya tabungan informasi atau ilmu pengetahuan supaya lebih pede juga nih dalam ikutan pengasuhan bersama anak gitu. Terus juga yang terakhir, kita bisa mulai dari kegiatan-kegiatan yang ayah suka gitu untuk lakukan. Jadi kadang-kadang mungkin kalau ayahnya gak suka nyanyi-nyanyi gitu, dia bingung gitu, ya udah coba mungkin ayah bisa anaknya main di luar, main bola bareng gitu, atau misalnya bisa ngebangun castle atau bikin kegiatan lain yang ayahnya juga suka. Jadi menikmati juga nih waktu-waktu bebasnya ketika bermain sama anak di kegiatan yang mereka hobi atau suka juga. Nah, kali ini mungkin aku akan kasih sedikit pilihan kalau memang masih bingung nih ayah-ayah kira-kira harus berbuat apa. Ada banyak banget. Yang pertama mungkin kita bisa ajak ayah atau minta ayah membaca buku dengan anak gitu. Jadi itu pilihan yang mudah ya, ada buku dibacain bareng aja gitu. Terus bermain aktif yang butuh pergerakan banyak. Biasanya ayah-ayah suka ya bergerak aktif. Entah itu tadi main bola kah, atau lari-lari kah, atau mengelilingi komplek lah, itu juga udah menyenangkan buat dua-duanya. Atau kita bisa juga minta ayah untuk membantu ibu melakukan kegiatan lain. Misalnya lagi nggak bisa ngasuh ya, lagi menyusui, ya udah minta tolong mungkin bersihin rumah, atau mungkin kayak bantuin rapiin bajunya anaknya, atau ambilin sesuatu supaya juga kerjaan-kerjaan rumah yang berhubungan dengan anak tuh juga tertangani dengan baik oleh dua-duanya. Terus juga bisa minta anak dan ayah untuk membuat sesuatu tuh bersama, entah prakarya tertentu, entah mungkin masakan tertentu gitu ya. Itu yang membuat ada bonding antara ayah dan anak dan kerjain sesuatu yang menyenangkan juga. Nah, itu dia beberapa hal yang bisa membantu ayah untuk lebih percaya diri dan ingin terlibat dalam pengasuhan anak. Kalau ada komentar atau saran, silahkan ditulis di kolom komentar. Dan juga jangan lupa follow 3 Generasi di Instagram dan TikToknya @tigagenerasi. Terus juga jangan lupa di subscribe, di share, dan juga di like videonya kalau emang suka gitu. Dan jangan lupa juga kasih kita kritik dan saran kira-kira apalagi ya video atau konten yang mau didengar oleh para parents sekalian dari Psikolognya 3 Generasi. Sampai jumpa di episode berikutnya.